Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Kali ini kita akan masuk ke pelajaran 2.1 untuk menceritakan kembali isi fabel. Sudah siap? Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini agar kamu mampu menjadi pendongeng yang memukau dan mengagumkan. Kita akan mulai pelajarannya. Ayo, anak-anak. Kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan pembahasan berikut ini, yaitu langkah menceritakan kembali isi cerita fabel, yaitu dengan membaca keseluruhan cerita fabel secara seksama agar dapat mencerna isi cerita tersebut sehingga dapat mendapatkan makna dan juga pesan moral yang terkandung dalam cerita fabel tersebut. Dan juga di dalam sebuah teks fabel, banyak sekali terdapat kata-kata yang sulit dimengerti. Kata-kata sulit tersebut dapat kita cari artinya di dalam Kamus Bahasa Indonesia. Dan dengan arti yang baru saja didapatkan, kita telaah lebih lanjut untuk dapat memaknai semua dalam satu rangkaian kalimat. Berikutnya, contoh pemaknaan sebuah cerita fabel atau kutipan paragraf. Burung cendrawasih terkenal akan keahliannya melukis larik variasi motif pada daun pisang. Bebek sangat iri akan keahlian sang burung cendrawasih. Ia mencoba melukai tangan burung itu agar tidak dapat melukis lagi. Anak-anak, pada kutipan tersebut, kata larik tidaklah umum dan tidak semua orang mengerti artinya, kan? Anak-anak, penjelasan kata. Kata larik mempunyai arti variasi motif batik yang berupa titik-titik yang berderet. Pemaknaan katanya, jika seseorang memiliki keahlian dalam melukis larik, berarti seseorang tersebut mempunyai bakat dalam melukis hal-hal yang khusus. Berikutnya, penjelasan cuplikan paragraf. Di dalam cuplikan paragraf terdapat kata larik yang sulit dipahami. Larik mempunyai arti variasi motif batik yang berupa titik-titik yang berderet. Burung cendrawasih memiliki bakat khusus yang menimbulkan iri hati pada bebek, yaitu melukis larik pada daun pisang. Bebek berniat melukai tangan burung cendrawasih. Anak-anak, kita juga dapat memaknai sebuah isi cerita fabel dengan merumuskan hal-hal penting di dalam cerita tersebut. Perhatikan contoh cerita fabel berikut ini. Asal mula kucing dan anjing bermusuhan. Dahulu kala, hiduplah seekor kucing dan anjing yang hidup rukun sebagai suami istri di sebuah hutan rindang. Setiap harinya, mereka melakukan berbagai tugas masing-masing dengan baik. Kucing yang selalu memasak dan membersihkan rumah, sedangkan anjing mencari makan di luar untuk mereka berdua. Kehidupan hutan kala itu sangat mencukupi kebutuhan anjing dan kucing. Suatu pagi, ketika anjing bersiap untuk keluar rumah dan mencari makan, ia melihat istrinya yang sedang terduduk lemah di dapur, lalu bertanya, "Kucing, apa yang terjadi denganmu? Mengapa wajahmu terlihat lemas dan tidak bertenaga?" "Aku sedang sakit. Sepertinya hari ini aku tidak dapat memasak untukmu. Maafkan aku," jawab kucing dengan lemah. Anjing yang tidak tega melihat istrinya sakit, akhirnya memutuskan untuk tidak pergi dan memilih tetap tinggal di rumah untuk membantu istrinya memasak serta membersihkan rumah. Kucing yang memperhatikan anjing mengerjakan pekerjaan rumah mulai timbul pikiran jahat dan licik. Bagaimana mungkin dia bisa memasak seenak ini? Pikir kucing saat mencoba masakan buatan anjing. Keesokan harinya, kucing berpura-pura sakit agar dirinya tidak perlu melakukan pekerjaan rumah seperti biasa, sehingga dirinya bisa bermalas-malasan seharian. "Anjing, sepertinya aku masih sakit. Apakah kamu bisa menggantikan pekerjaanku?" Anjing yang memiliki hati baik pun menuruti permintaan kucing.
Hari berganti hari, kucing terus-menerus membuat alasan agar dia dapat tidur terus-menerus sepanjang hari. Namun, anjing menyadari niat jahat kucing dan bermaksud untuk membongkar semua kebusukan kucing. Anjing berpamitan untuk mengunjungi temannya yaitu katak. "Kucing, aku harus pergi untuk menemui temanku si katak di danau. Kau tinggal di rumah sebentar ya," pamit anjing kepada kucing. Kucing yang mendengar hal tersebut seketika menarik kegirangan di depan televisi, hingga tidak menyadari bahwa anjing masih berada di taman depan rumah dan memergoki kelakuannya. "Jadi selama ini kau hanya berpura-pura sakit kan? Sekarang pergi dari rumah ini. Kau hanya bersantai saja selama ini dan membohongi aku," marah anjing kepada kucing. Anjing yang terlalu emosi mengejar kucing hingga jauh. Itulah mengapa sampai saat ini, jika anjing melihat kucing, akan langsung mengejar karena adanya masalah di kehidupan sebelumnya. Anjing tidak terima jika perbuatan baiknya dimanfaatkan oleh kucing untuk bermalas-malasan, sehingga kemarahan anjing menjadi begitu besar. Oleh karena itu, jangan memanfaatkan kebaikan seseorang karena hal itu bisa menjadi bumerang untuk diri sendiri. Sejatinya, orang berbuat baik ditanggapi dengan baik pula. Berdasarkan fabel tersebut, kita dapat merumuskan hal-hal penting sebagai berikut. Hal penting yang terdapat dalam paragraf 1. Pada suatu masa, anjing dan kucing hidup rukun sebagai suami dan istri di sebuah hutan rindang. Hal penting yang terdapat dalam paragraf 2, kucing sang istri tiba-tiba sakit dan tidak bisa memasak. Lalu anjing sang suami menggantikan tugas istrinya, si kucing, untuk memasak. Hal penting yang terdapat dalam paragraf 3, sang istri si kucing memiliki niat tidak baik untuk terus berpura-pura sakit agar sang suami yaitu anjing terus memasak untuknya dan ia dapat bermalas-malasan sepanjang hari. Dan hal penting yang terdapat dalam paragraf 4, anjing menyadari akan kebohongan kucing dan menjadi sangat marah, lalu mengusir kucing dari rumah. Dan berikutnya, hal penting yang terdapat dalam paragraf 5, itulah awal dari permusuhan anjing dengan kucing. Kiranya sebuah kebaikan selalu dibalas dengan kebaikan juga. Anak-anak tidak hanya menceritakan kembali, tetapi cerita fabel dapat dibacakan dengan suara lantang. Kegiatan membaca sebuah cerita fabel dengan suara lantang juga dapat disebut dengan mendongeng. Anak-anak, mendongeng itu adalah membaca cerita rakyat dengan suara yang lantang dan pengucapan kata yang jelas. Membaca dapat diselingi dengan membuat suara-suara yang seakan-akan keluar dari dalam cerita, seperti suara hewan, suara pohon, atau suara latar dari cerita. Memilih tempat yang tenang untuk mendongeng, agar pendengar juga dapat lebih meresapi jalan cerita yang sedang dibacakan. Mimik muka pendongeng dapat diatur seiring dengan jalan cerita yang dibacakan. Memilih cerita rakyat yang menarik untuk dibacakan. Anak-anak, pelajaran 2.1 sudah selesai. Sekarang kerjakanlah latihan yang terdapat dalam buku kegiatanmu. Ayo semangat!